Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 ya. Saya akan coba share analisa di technical di SAUSD atau di gold ya. Sekalian kita review untuk weekly kemarin dan preview untuk weekly ke depan, untuk minggu depan untuk SAUSD ya. Oke. Kita mulai dari candle monthly ya. Untuk monthly-nya ini kemarin di bulan Juni. Nah, ini kan udah tutup bulan, udah tutup minggu. Jadi kita mulai dari bulan ya. Oke, setelah bulan April ini muncul candle ini shooting star ya, dua kali shooting star, ada rejection terus. Dua kali rejection tapi masih naik terus. Nah, kemudian bulan Juni muncul candle doji ya. Yang mana doji ini sebenarnya masih butuh konfirmasi tambahan ya. Karena ini menandakan bahwasanya doji ini antara seller maupun buyer itu posisinya masih sama-sama kuat, masih sama-sama seimbang. Tapi yang perlu kita perhatikan untuk doji ini biasanya setelah ada doji ini doji kan. Setelah doji dia akan gerakan impulsif. Lalu kita coba tengok lagi. Ini ada doji lagi. Ini juga impulsif. Tapi ini doji. Kita coba lihat history ya. Ini doji naik. Jadi doji itu belum tentu pembalikan arah ya. Jadi bisa jadi dia itu penerusan, karena sebenarnya buyer dan seller ini sama-sama kuat gitu. Tinggal mana yang kuat itu ya, yang buyernya atau sellernya gitu. Tapi lihat di bulan Maret ini kencang banget kan, ini bullish Maret, kemudian April agak melemah, ada rejection memang, tapi high-nya masih lebih tinggi dari high sebelumnya. Cuman doji ini masih dalam candle di dalamnya candle bulan Mei ya. Ini agak-agak krusial juga nih. Makanya saya bilang untuk candle doji ini itu butuh minimal 1 atau 2 candle. Kalau misalkan ini rejection berarti akan turun. Tapi kalau misalkan ini king doji atau penerusan, tapi ini ya saya sih nggak bisa ngomong nih apakah naik apa turun. Tapi ini yang jelas doji ini menandakan bahwasanya adanya kekuatan yang seimbang antara buyer dan seller. Oke, lanjut. Kita ke time frame weekly ya. Nah, untuk time frame weekly sendiri kemarin juga sama, ini juga doji juga, tapi dia bullish ya. Ini kemarin yang minggu sebelumnya ini gravestone sebenarnya sepertinya. Nah, di weekly masih belum kita artinya gini. Ini bullish tapi close dan opennya ini masih di bawahnya minggu kemarin. Informasinya sangat agak kurang ya. Tapi ini ada rejection. Ini kalau misalnya kita pattern, nah ini reject, ini reject. Jangan-jangan dia akan membuat head and shoulders gitu. Bisa jadi naik head and shoulders, neckline, break. Gak ada yang pernah tahu. Tapi ini hanya kira-kira gitu ya. Bisa naik, bisa turun. Tapi ini buyernya kemarin itu kenceng soalnya. Nah, karena di sini ini kan support ini support kuat, artinya bisa mantul ke atas ini bisa ke atas, baru akan lanjut turun. Mungkin bisa jadi begini. Tapi kalau misalkan ini calon left shoulder-nya ini
gagal ya, dia bakal bikin all time high baru. Oke, kita lanjut ke daily ya. Daily. Oke, di daily sama, ini juga doji ya. Daily doji setelah hari Kamis ya. Ini kan hari Rebo bearish, kemudian hari Kamisnya engulfing yang kenceng, itu bayarnya kenceng banget itu. Kemudian hari Jumatnya kemarin agak kurang ya volume volatility-nya kurang begitu seperti yang kita harapkan gitu. Sebenarnya agak-agak ngeri ya kemarin Jumat keramat gitu. Biasanya kalau teman-teman trading Jumat keramat tuh agak-agak males gitu, karena biasanya udah profit di hari Selasa, Rabu, Kamis profit, Jumatnya diminta balik sama market. Sama babon-babonnya diminta. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman, like, komen, dan share ke semua sosial media, lalu nyalakan loncengnya biar dapat update video terbaru dari kami. Oke, lanjut. Di daily ada, ini bisa jadi King Doji. King Doji itu biasanya kalau ini full kuat naik, ini sebenarnya masih kuat naik. Kemarin tuh sellernya itu dihajar terus. Jadi kalau ini ada masih kuat kenaikannya itu untuk daily ya. Dan ini tuh coba kita tarik trendline ya. Nah, ini juga krusial. Ini seandainya ini jebol ya sudah, dia akan naik minimal sampai sini dulu deh, minimal sampai ke nutup gapnya atau imbalance-nya di daily nih. Ini kan imbalance, kuat naiknya ini masih. Jadi yang seller hati-hati ya. Saya semalam saya juga ngesel kok, kena, jadi tipis banget ya. Jadi kena SL langsung turun, bener-bener cium SL. Tapi saya rasa, analisa saya udah nggak apa-apa, saya masuk lagi di, justru ada dapat harga yang lebih tinggi kan, karena kemarin saya sell limit itu di 2335, terus SL nya 2339, 40 pips, oke lah 239 something sekian. 2339 kena SL langsung turun dia. Kok ada rejection, saya masuk lagi lah, nggak apa-apa. Terus saya close, saya maunya tahan di 2295 ya, targetnya harapannya pengennya ini jadi begini, tapi ternyata kok lama saya tungguin. Ya wes lah, close aja, yang penting udah dapet profit kok. Udah, yang tadinya SL nya itu ya artinya SL nya masih ketutup lah sama profitnya gitu, walaupun nggak maksimal gitu. Nah, ini gambarannya. Ini minggu depan akan jadi momen-momen yang cukup menentukan ya. Karena coba kita ke news dulu ya, sebentar ya. Nanti kita ke time frame berikutnya. Nah, kita udah di news ya. Untuk minggu depan ini cukup banyak newsnya ya. Nggak ada absennya dari hari Senin, bahkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan ini bukan news yang kaleng-kaleng ya. Ini bisa jadi kita panen, bisa jadi kita rungkat gitu ya, makanya harus jaga money management. Kalau nggak mau rungkat ya jaga money management, disiplin aja udah, jangan main layering lah, barbar ya. Seandainya kena SL ya nggak apa-apa, kita analisa ulang dia mau kemana nih itu. Jadi dia biarin dulu marketnya bekerja, baru kita bereaksi. Nah, di hari Senin tanggal 1 Juli ya, itu ISM manufacturing PMI ini previewsnya 48,7, lalu forecastnya 49,2. Ini actual greater than forecast is good for currency. Jadi ini diharapkan menjadi good news untuk indeks dolar. Dan saya berharap nggak ngeprank lagi ya. Kemudian di hari Selasa ini pidatonya Fed Jeremy Powell. Artinya ini arahnya ke suku bunga ya. Tingkat suku bunga apakah akan dipotong, di-cut, atau justru hawkish gitu. Kalau hawkish kan nilai dolarnya akan naik gitu. Tapi kalau misalkan dovish atau misalkan mungkin flat ya, artinya
atau bahkan di cut rate-nya. Di cut rate USD bakal jatuh, akan koreksi lah, nggak tahu intinya. Kemudian di hari Selasanya juga jam 9 malam itu ada job opening. Job opening itu preview-nya 8,6 juta, kemudian forecast-nya 7,86 juta. Ini juga actual greater than forecast is good for currency. Ini bad news ya, bad news untuk USD. Jadi hari Seninnya kemungkinan ini good news USD-nya ya. Artinya kalau kita ngomong korelasi pair dengan XAU atau pair-pair yang lain, USD ini akan ada kenaikan dulu gitu. Kemudian lanjut di berikutnya, misalkan ini cut rate-nya ada koreksi atau flat ya, kemungkinan masih ada penurunan atau pelemahan untuk indeks dolar. Kemudian di hari Rabunya ada ADP non-farm employment change. Previewsnya 152.000, forecastnya 156.000. Actual greater than forecast is good for currency. Ini good news untuk USD ya. Kemudian di jam 30-nya, di jam berikutnya unemployment claim. Ini previewsnya 233.000, forecastnya 235.000. Ini juga ini bad news ya. Jadi ada agak berbeda ya ini. Ini actual less than forecast is good for currency. Jadi kemungkinan ada 2 atau 3 nih. Ini ASM service PMI. Ini bad news. Jadi 1 good news, 2 bad news. Nah, ini hari Rabu ini. Ya, sebenarnya kalau news itu fundamental kita patokannya hanya untuk mempercepat market aja. Jadi technical analysis itu menjadi analisa utama kita dulu gitu. Jadi melihat marketnya itu psikologis candlesticknya itu kita dari technicalnya dulu. Kemudian di hari Kamisnya, Kamisnya dini hari ya, ini FOMC ya yang mau begadang. Saya sih tidur aja, soalnya jam 1 malam ngapain. Kemudian hari Jumat, nah ini yang kita tunggu-tunggu, non-farm employment change NFP guys. Di jam 7.30 ada 3 rilis data yang sangat-sangat high impact ya. Average hourly earning di month of month itu previewsnya 0,4%, lalu forecastnya 0,3%. Actual greater than forecast is good for currency. Ini bad news USD. Lalu untuk yang non NFP sama 272.000, 189.000 forecastnya ya. Kemudian artinya apa? Actual greater than forecast is good for currency. Ini juga bad news USD. Asal USD-nya jangan ngeprank lagi ya kayak minggu-minggu kemarin ya. Orang newsnya good news dia turun, newsnya bad news dia naik. Piye to iki? Kemudian unemployment rate previous sama forecast masih flat ya, sama ya. Tapi ini dua ini kita bisa melihat dari minggu depan ini rata-rata agak bad news ya untuk USD ya. Jadi kemungkinan kita bisa melihat akan adanya kenaikan harga XAU atau gold ya. Coba kita balik ke chart lagi ya. Oke, kita udah di chart ya. Nah, ini bahaya nih, bahaya. Jadi yang nge-sell hati-hati ya, yang nge-sell hati-hati. Kalau udah kayak gini sih saya berpikir 2 kali untuk selling. Karena coba kita turun tabram ya. Nah, di 4 jam ya, di 4 jam ini di sini. Ini high, ini low, ini high. Ini kan di break high valid dan low valid. Oke, bos. H4 ya, H4 break of structure di tren utama. Oke, ini inducement sok-sok bule gue. Terus artinya ini berada di area discount. 4 jam ini discount ya teman-teman. Dan di sini
Kalau diskon gimana cari buy? Dia sentuhan kuat di support nih. 1 2 3 belum. 1 bem, 2 bem, 3 bem. Ya kan? Tandanya dari mana? Oh, kita tarik tadinya begini. Dah. Ini ada tanda-tanda penguatan kembali untuk XAU ya. Kan kemarin bearish. Nah, ini bisa jadi ini setelah beberapa hari, beberapa minggu. Ini terakhir kapan tuh ini? Hai, ini Mei tanggal 20. Ini kan ada NFP di sini ya. Ini apa ya? Lupa saya. Nah, ini ada potensi untuk break ya. Potensi untuk menguat. Bikin all time high baru maybe ya. Ya, something possible. Karena tensi geopolitik, kemudian ada acara pemilihan presiden Amerika, ya something happen lah. Ya apa, kita sebagai retail trader ya mesti ngikutin flow aja, nggak usah maksain. Kita dia marketnya naik ya kita buy, marketnya turun kita sell. Nah, ini ada kemungkinan kalau misalkan ini dibilang koreksi, mungkin wave ABC ya. Ntar aku ini dulu. 1 2 3. Nah, ini bisa jadi begini, lalu ini lanjut. Ini kan koreksi. Ini impulsif. Wow. Damn. Oke. Di 4 jam begitu. Jam begitu saya. Nah, ini kan di area support naik ya. Kemudian lalu kita coba struktur di internalnya. Ini inducement di H4 berisnya ya. Inducement ini bos. Oke. Beberapa minggu saya ingatkan ya, ini di dalam bos H4 ini tidak ada inducement, sangat rawan untuk disikat ya, karena kecuali dia kesini dulu ke bawah. Nah, ini kan bikin real chalk. Ini kan nggak real chalk dia, coba nggak, jadi masih kuat ini memegang kendali. Oke, turun, tapi turunnya untuk koreksi gitu loh. Nah, ini buktinya di H4 ini bos bearish tapi nggak ada inducement dan tidak ada pullback. Kecuali dia bom sini dulu ya, atau gini dulu deh, atau begini. Nah, ini ngambil inducement bisa lanjut turun gitu. Tapi ini enggak, ini masih di sini. Ini di level ekstrim kemarin tuh tanggal Juni lah, awal bulan Juni naik kan terus turun. Nah, ini seller hati-hati. Break of structure. Jadi ini di H4 internalnya ini bos bearish H4 tanpa inducement ya. Oke, saya turun time frame ke H1. Di H1 yang terdekat aja ya. Ini ini change of character. Cok. Dan ini sudah ambil inducement. IDM. Inducement. Ini belum ada bos di sini ya, di struktur ini dia apa namanya, belum ada break of structure walaupun sudah ambil inducement ya. Kemungkinan turun masih ada, tapi kalau dilihat dari news dan apa segala macam itu bayarnya kuat loh itu loh ya. Semua kita coba analisa ya. Ini internalnya coba. Ini bos yang terakhir aja lah ya, kelamaan gitu. Ini bos, lalu ini masih sweep kemarin tuh, sweep, belum ada break of structure, belum ada change of character di sini dan belum ada bos di sini. Oke, masih naik ini. Ini ambilin liquidity. Tapi seandainya kalau kita asumsikan ini menjadi swing gitu ya,
ini sudah ambil inducement untuk naik ya. Kemarin kan udah pas Vibo Musang naik itu kan kita udah ambil inducement di sini kan. Oke, arahnya kemana? Bakal kejar ke sini bro. Kalau ini kan udah jebol nih, ini di level ekstrim, ini mungkin akan jadi pantauan kita, zona pantau sel kita berikutnya ya. Karena di sini udah, sebentar, ini sweep apa body? Masih sweep juga ya. Kemarin itu saya entry di sini. SL-nya itu 39 di sini. Kan di sini kepepatan nih. Saya udah tak longgarin aja deh. Masih kena juga. Tapi ya nggak apa-apa. Di sini kena SL, saya entry lagi, turun dapat berapa pip ya? Sekitar segini tuh, 150 ya. Masih balik lah. Masih untung malahan. Ini skenario berikutnya. Seandainya, tapi ini belum jadi neckline. Seandainya ini begini, ini mungkin bisa. Ini harus ada, jadi head and shoulders gitu, mungkin. Tapi saya kalau udah begini ini kan jadi area akumulasi. Dan tadi tuh newsnya itu rata-rata bad news USD ya. Asal nih nggak error lagi nih. Kalau misalkan error ya wes lah, nggak tahu saya. Kalau udah error begitu gimana? Nggak usah baca news, masa kan nggak mungkin. Ini juga masih ada liquidity void. Ini masih gede nih, encroachment. Tapi one more time ya, ini belum ada change of character, kecuali ini kemarin tuh break sedikit aja atau segini ini body misalkan. Ya saya akan nunggu selnya di sini tuh akan sangat high probability. Tapi kalau udah begini, ya mungkin kalau misalkan sel ya kita reaksi di sini pasti ada reaksi sih, pasti ada reaksi. Cuman turunnya sampai mana, ya itu kita nggak pernah tahu. Makanya jangan tamak minta sini ya, yang realistis lah. SL itu apa, taking profit tuh rewardnya dipikirin, jangan medit saya aja udah medit nih SL-nya. Saya kadang kesel juga sama diri saya sendiri. Jadi ya RR-nya 1 banding berapa yang masuk akal, jangan 1 banding 100 atau 5.000 kan terlalu. Ya masa selama itu kita mau trading retail itu ya, kecuali anda investor gitu ya. Jadi sementara untuk H1 seperti itu, kita hilangkan lagi. Apakah ada konfirmasi di, sebenarnya gini loh, kemarin tuh H1 ini kan naik nih. Kita ulang lagi deh. Ini ada format CB1 ini, Vibo Musang. Jadi confluent aja sih. Jadi di situ saya menguatkan bahwasanya rejection yang panjang ini itu saya masih bisa lanjutin untuk hold gitu. Kan di sini juga masih ada demand, masih ada gap. Bisa turun sini, bisa membentuk semua possible. Ini membikin cocks ya, tergantung di sini nanti bagaimana krusialnya. Kalau ini naik terus ya wes, jangan dipaksain untuk sell terus gitu. Ini sebenarnya ada Vibo Musang setup CB1. Tapi kan namanya setup itu kan nggak selalu pasti berhasil. Itu pasti ada kemungkinan loss trade-nya. Makanya itu stop loss itu lotnya itu stop loss 1, kedua lotnya hitung. Jadi marginnya berapa dengan berapa pip SL sekian, lot yang kira-kira yang masuk akal yang nggak bikin kita rungkat itu berapa gitu loh. Jadi teman-teman harus hitung dulu lotnya, jangan barbar, nggak percuma ya, terserah ya, saya nggak tahu gimana. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi, trading tuh nggak gitu, yaitu agak lebih ke ya mungkin full margin itu ya nggak salah amat gitu. Kadang-kadang menggoda memang begitu, bener ya, tergantung ini situasinya bagaimana. Kalau emang bener-bener fix ya udah, kata Bang mentor saya kan, Bang Krisna, Bang Gas itu bilang ya kalau mau cepet kaya ya full margin. Oke. Ini sudah retrace di ini kan break nih di sini. Jadi gini, ini
yang ini lagi saya GWG ini initial break, ini CP1 nya di sini. Oke. Nah saya tarik Bibo ya, make sense ke bawah bisa ya. Kalau misalkan nge-sell ya yang penting ada SL aja lah, aman lah. Kalau nggak ada SL itu yang bahaya. Oke, di H1 seperti itu. Di M30 bagaimana? Nah, ya ini masih ada akumulasi, dan ini kan juga liquidity. Ini kemarin juga liquidity, udah ngambil lagi. Ya di sini. Yang H4 ini yang saya agak-agak berpikir bahwasanya ini akan ada up move lagi. Nah, asal nggak di prank. Kemarin kan saya sederhana gini, revisi lagi. Enggak lah gini. Sebenarnya trendline itu bukan patokan hanya untuk melihat arah aja gitu ya. Tetap namanya yang paling utama ya mapping market structure-nya itu yang paling sangat mendasar harus kita pahami sebagai analis atau sebagai trader ya. Oke, mungkin untuk analisa weekly hari kali ini untuk trading bulan Juli ya, mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ambil profit sebanyak-banyaknya ya dari market gitu. Oh ya, untuk VIP signal masih kita open, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Lalu untuk mentorship juga masih open, tapi ini kayaknya udah mau close ya, karena udah lumayan. Ntar saya nggak sanggup kebanyakan. Atau nanti kalau boleh usul apa harus kelas aja, karena kalau private itu kan satu persatu. Kalau kelas itu kan barengan. Cuman saya khawatir kalau misalkan sama di kelas itu ada daya tangkapnya itu ada yang cepat, ada yang lambat, dan saya tuh termasuk orangnya kan agak cepat yang ngajarinya, takutnya ada yang ketinggalan gitu. Dan saya terus terang bukan pribadi orang yang suka keramaian, jadi sebenarnya saya tuh lebih suka yang silent, jadi intensif, fokus satu-satu. Sebenarnya ini bonus buat teman-teman kalau mau gitu. Karena kalau misalkan kelas itu kan ya saya enak bareng satu kerjaan semua orang, tapi ya tipikal orang beda-beda ya. Saya bukan, ya itu karakter ya beda, kita nggak bisa ngomong. Kemudian kalau misalkan mau join di channel Telegram gratis saya, nanti juga saya taruh di link deskripsi, mohon dicek. Oke, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Nyalakan loncengnya biar dapat update terbaru dari kami. Terima kasih sudah nonton sampai selesai, dan terima kasih sudah subscribe ya. Ini viewersnya juga pelan tapi ya pasti gitu, dikit-dikit. Mungkin nggak se-booming dengan channel-channel yang lain, teman-teman yang lain, tapi nggak apa-apa. Saya bersyukur bahwasanya sampai hari ini saya masih bisa update untuk video daily maupun weekly ini secara konsisten, pelan-pelan konsisten lah gitu. Karena kan step by step, nggak mungkin langsung, itu kan bisa tepar saya. Oke, dan mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. And see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.